Ya, selamat siang Mitra KK Indonesia semuanya. Kembali lagi bersama saya Agung Prakoso. Kemarin Selasa juga sudah bertemu dengan saya. Ini saya hari ini ditemani oleh Ibu Aci. Berbeda kemarin Ibu Elita, begitu. Ini kembali lagi bersama saya 30 menit sehat bersama KK Indonesia. Nah, di tanggal 20 Mei 2021 begitu. Nah, ini kan pembicaraannya berbeda. Ini depan kita juga sudah ada produk keke yang sudah diketahui juga. Ini kalau boleh bertanya nih temanya apa sih Ibu Aci? Temanya kita kali ini tentang siklus menstruasi Pak Agung. Yang Siklus sehat itu seperti menstruasi. apa gitu. Oke. Kan kemarin kan waktu itu kita sudah pernah bahas tentang dysmenorrhea ya. Ya, Nah dismenor. sekarang kita bahas agak lebih luas lagi dikit. Oke, berarti kemarin setelah organ intim begitu, ini Oh, langsung kita masih lanjut. lanjut lagi Iya, siklus menstruasi yang baik tuh iya. bagaimana sih gitu. Mm-mm. Ya, ini untuk mitra K semua, jangan lupa untuk mengundang teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk ikut nonton begitu, karena nanti juga akan ada testimonial dari orang-orang yang sudah mengalami masalah lalu berangsur-angsur membaik dengan nates begitu ya Bu Asti Iya, ya. iya. Lalu nanti juga akan ada giveaway begitu. Jadi ini mari dipanggil teman-temannya, ini juga banyak yang sudah melakukan salam-salam seperti biasa. Dimension gitu Iya, ya Dimension, teman-temannya. silakan dipanggil. Nonton bareng juga boleh begitu Nonton ya, Bu bareng. Aci ya. Ya, ini tadi ada dari Makassar, saya lihat Ada Cilacap, Cilacap, ada ya. Surabaya, terus ada mana lagi nih? Tahuna di mana ya? Tahuna Indonesia Timur ya? Iya. Indonesia Banyak ya, Timur Bu ya? Aci ya. Ini sudah Iya. ada 43 menonton yang dari IG, dari Facebook juga ada begitu. Jadi silahkan dipanggil teman-temannya, saudara-saudaranya untuk nonton bersama. Karena selain ada informasi yang diberikan, nanti juga bisa meraih kesempatan untuk dapatkan hadiah giveaway Giveaway, begitu. iya. Ada juga dari Tomohon, Iya, kemudian ada lagi ada dari dari Bali begitu. Bali, iya. Seluruh Indonesia ya, Bu Ada Aci dari ya. Sangatta, waduh udah lama nih nggak ke Sangatta. Ada juga dari Balikpapan, ada Siantar, wah banyak banget nih Pak Agung nih. Iya, ini ada Papua Barat juga. Mm-mm. Jadi semuanya juga boleh nonton Ada karena ini informasi yang Mataram, dapat didapatkan secara cuma-cuma dan penting juga ya Bu Aci iya, ya. rame banget nih. Rame nih beragam nih Iya. asalnya, para mitra kekenya. Oke, kalau begitu apakah bisa dimulai Bu Aci? Iya bisa, Iya, mulai aja biar silakan di share screen terlebih dahulu, minta tolong untuk kooperator. Iya, nah langsung iya, dimulai aja ya. langsung saja Bu Aci, Ya, silakan. selamat siang para mitra Keke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aci. Sebelumnya, karena saya baru ngisi acara nih pasca Lebaran gitu Iya, ya, betul. saya ingin mengucapkan kepada seluruh mitra Keke Indonesia yang sedang melihat acara kita, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita yang kemarin-kemarin itu diterima ya. Iya, Kemudian amal ibadah kita semakin baik gitu ya. iya. Langsung aja ya, Pak Agung. Jadi, Iya, silakan. next slide-nya ya. Jadi, Iya, next-nya, slide next. iya, Ya, jadi kita bahas dulu pertama kali tentang menstruasi. Jadi, iya. menstruasi itu sebenarnya apa sih? Menstruasi itu sebenarnya darah ya, Iya. darah yang keluar dari lapisan rahim, seperti itu. Karena sebenarnya peristiwa menstruasi ini harusnya kan kalau misalkan kita melakukan maaf nih kita melakukan hubungan seksual Iya. harusnya kan bisa jadi menjadi anak gitu ya Iya, menjadi anak betul. menjadi apa namanya menjadi janin gitu Dibuahi ya. gitu ya Bu Oh. Aci ya. Nah, terus kemudian kalau ternyata tidak dapat dibuahi maka dia akan Iya, luruh ya dinding rahimnya kemudian kita sebut itu dengan menstruasi menstruasi. seperti itu. Jadi di saat menstruasi juga ada yang namanya pelepasan ovarium. Jadi Hmm, pelepasan sel telur iya, seperti itu untuk kemudian nanti setelah pasca menstruasi ada satu proses yang kita sebut juga dengan ovulasi untuk pembuahan pembuahan. lagi gitu ya. Jadi sebenarnya menstruasi ini salah satu cara juga untuk apa namanya proses untuk persiapan kehamilan Iya. seperti itu. Nah, terus siklus menstruasi yang dianggap normal itu yang seperti apa sih Pak Agung dan Mitra Keke Hmm, gitu ya? Yang perlu kita pahami adalah menghitung siklus menstruasi itu dari pertama kali, hari pertama dapat. hmm, iya. Bukan dihitung dari hari ketujuh misalnya. Oh, Banyak yang salah baik. ngitung. Jadi hari pertama misalnya Ya. dapat, kemudian dihitung lagi sampai hari pertama berikutnya. Gitu, Gitu. jangan dihitung dari hari ketujuh Ya. misalnya, dari hari pertama. Kemudian rata-rata dari H pertama sampai H berikutnya, yang normalnya itu adalah totalnya sekitar
21 sampai dengan 35. Iya. Jadi kalau kurang dari, ini Pak Agung juga masih perlu nanti buat pasangan. Iya. Jadi kalau misalkan nanti hari pertama sampai dengan hari berikutnya itu kurang dari 21 atau misalkan lebih dari 35, nah Iya. itu udah sebaiknya konsultasikan segera ke dokter, Oke. seperti itu ya. Terus kemudian juga berapa lama sih waktu perempuan itu untuk mengalami menstruasi? Yang paling sedikit adalah 2 hari, kemudian yang paling banyak ada 7 hari, rata-rata antara 2 sampai 7 hari. Kemudian gimana kalau misalkan lebih dari itu? Sebaiknya dikonsultasikan ke dokter, Berarti karena bermasalah ya. iya, karena ini tergantung sih Pak Agung ya, tergantung juga mitra keke. Ada yang kebiasaannya adalah sekitar 8 atau 10 Iya, hari, 10 hari ya. dan ternyata ketika dikonsultasikan masih Masih normal. normal. Iya, tapi ada yang di atas 7 dia sudah mengalami gangguan. Jadi memang sebaiknya kalau sudah di atas 7 hari gitu ya, Iya. konsultasikan segera ke dokter. Iya, baik. Kalau sampai 3 kali menstruasi, 3 periode gitu ya, Oke. seperti itu gitu. Next. Nah, terus sekarang bagaimana sih siklus menstruasi yang kita anggap itu tidak normal ya, tidak Iya. normal atau bermasalah? Yang pertama adalah mengalami yang namanya nyeri. Nyeri, kemudian kram, kemudian mual, muntah ya, kemudian ada lagi bahkan yang sampai pingsan atau Iya, kita pingsan. ya, atau kita Sakit-sakitnya sebut ya buat cewek mungkin gitu ya. sakit. Kalau misal itu tuh pasti ada yang sampai benar-benar nggak bisa beraktivitas loh Pak Agung Oke. gitu. Iya, bed rest gitu ya. Bed rest atau bed rest. Nah, ini kan yang kita sebut juga dengan kemarin dysmenorrhea ya. Dysmenor, betul. Cuman rata-rata intensitas atau berbeda rasa sakitnya. Ada yang Iya. misalnya cuma sedikit dia bisa beraktivitas. Nah, tapi kalau sudah intens terus-menerus ya, lebih dari 3 hari, terus kemudian dia sampai nggak bisa beraktivitas, nah itu namanya dysmenorrhea. Tadi kita sebut ya. Kemudian yang siklus yang dianggap tidak sehat itu yang gimana? Yang lebih dari 7 hari. Ya, tapi sekali lagi lebih baik konsultasikan dengan dokter, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pendarahan di luar menstruasi. Jadi misalnya tuh pasca melakukan hubungan seksual, tiba-tiba ada darah keluar. Nah, itu harus diperhatikan karena itu bisa jadi nanti ke arah beberapa penyakit, misalnya kista, terus kemudian ke arah kanker juga bisa, kanker atau tumor, berbahaya juga. Atau misalnya pada kita sudah menopause nih. Jadi Pak Agung tahu ya menopause ya. Jadi menopause tuh sudah tidak lagi menstruasi gitu kan ya. Tiba-tiba misalnya 5 tahun kemudian seperti seperti menstruasi. Nah, itu juga sebaiknya periksakan ke dokter. Karena takutnya nanti ada masalah tertentu ya. Terus kemudian tadi lagi menstruasinya kurang dari 21 hari atau lebih dari 35. Wah, Agung pinter ya. Sekali langsung hafal. Sehari langsung hafal. Nah, terus kemudian apalagi sih yang dikatakan tidak normal? Yang dikatakan tidak normal adalah terlalu banjir. Jadi ada ya. Flow gitu ya. Jadi ada yang sampai 7 hari lebih masih banjir, masih banyak banget sampai gitu ya. sampai nggak kira-kira, bahkan sampai mengalami yang namanya anemia atau kurang darah ya kita sebutnya. Nah, itu harus segera periksa. Takutnya nanti kena yang namanya mioma misalnya seperti itu, tumor jinak ya pada rahim. Terus ada yang selalu sedikit, cuma sehari gitu. Udah terus nggak ada lagi gitu sampai berbulan-bulan. Nah, itu juga harus segera diperiksakan gitu. Nah, yang terakhir adalah menstruasi yang dikatakan tidak normal itu adalah yang lewatnya lebih dari 3 siklus. Jadi misalkan bulan ini nih Mei mens, terus kemudian Juni, Juli enggak, kemudian Agustus baru datang lagi. Nah, itu wajib segera diperiksakan. Gitu. Jadi tanda-tanda ada sesuatu yang salah ya buat iya, something's wrong ya with it gitu loh. Jadi ada sesuatu yang salah gitu. Next. Nah, kalau kemarin kan kita belajar apa saja sih gangguan, kita lebih fokus kepada dysmenorrhea ya. Tapi sekarang kita akan kenalkan beberapa lagi gangguan lain yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Yang pertama adalah amenorrhea. Amenorrhea ini kayak istilah baru apa enggak? Iya. Istilah baru. Nah, jadi amenorrhea ini biasanya seorang wanita yang tidak mens lebih dari 90 hari. Jadi lebih dari 3 bulan ya. Lebih dari 3 siklus. Kemudian disebut juga seorang perempuan mengalami amenorrhea ini kalau misalnya dia usianya sekitar 15 tahun, 16 tahun, itu dia belum dapat juga. Belum ngerasain pertama kali dapat menstruasi. Jadi mundur ya? Iya, biasanya kan rata-rata kan kita
perempuan ini antara umur 10 tahun Iya. gitu kan, 10 tahun rata-rata ada yang mungkin 14 ya. Tapi ada yang 15 atau 16 atau 17 ke atas malah belum dapat. Nah, itu sebaiknya segera periksakan ke dokter gitu loh ya. Terus kemudian yang kedua ada yang tadinya dysmenorrhea, itu yang kita kenal, Dysmenorrhea. kram, mual, muntah yang sangat intens ya. Terus kemudian yang ketiga ada yang namanya fibroid uterus. Fibroid uterus ini sangat membuat gangguan siklus menstruasi kita bisa kacau, bisa kebanyakan atau kekurangan. Seperti itu. Jadi maksudnya adalah tumor pada gitu. tumor pada uterus, pada Ya. rahim. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya PCOS. Tahu nggak nih PCOS, Pak Agung? Apa itu PCOS, Bu Aci? PCOS ini adalah kista polikistik. Polikistik kista. Jadi kalau kista kan cuma ada satu ya, Iya. Pak Agung, di ovarium atau di apa namanya, di kantung indung Iya. telur kita. Tapi yang namanya polikistik ini berangkai Bergerombol. dia, bergerombol. Iya. Jadi kayak untayan-untayan mutiara, tapi nggak bagus sih, karena kan penyakit ya kayak gitu ya. Nah, ini biasanya membuat menstruasinya terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau bahkan nggak menstruasi. Nggak menstruasi sama sekali. Jadi ini juga harus diperhatikan ya. Terus kemudian ada yang namanya endometriosis. Endometriosis tahu Pak Agung? Saya juga sudah lupa. Jadi endometriosis itu dia lapisan pada rahimnya itu bisa kemana aja, nggak cuman ada di rahim, bisa kemana aja, dan itu bisa bikin sakit banget orang perempuan yang menderita Jadi itu ya. penebalannya tidak cuma di Iya, rahim ya? bisa kemana aja penebalannya ya. Kemudian yang terakhir adalah kanker. Kita sudah tahu kalau kayak misalnya kanker serviks ya, itu pendarahannya bisa hebat banget di stadium awal. Misalnya di stadium 1 itu udah pendarahan sampai beberapa hari gitu, dan itu bisa bikin anemia ya, bisa bikin kekurangan darah seperti itu. Next. Nah, faktor apa saja sih yang bisa bikin perempuan ini punya masalah dengan gangguan menstruasi? Yang pertama, stres tinggi. Jadi stresnya tolong diperhatikan, jangan banyak-banyak stres, dikelola gitu ya, kayak gitu. Kedua, gaya hidup. Jadi kalau misalnya kita pola makannya berantakan, Pak Agung, pola makannya cenderung suka tepung-tepungan, junk food seperti itu, kemudian suka gula, manis banget, suka terlalu gurih ya seperti itu, terus kemudian melakukan pola diet ketat. Jadi saking misalnya kepengen kurus gitu misalnya ya, atau kepengen berat badannya dia nggak makan sama sekali misalnya, itu sangat pengaruh juga, bisa mensnya nggak datang loh kalau kayak gitu ya. Terus kemudian bisa juga karena perubahan berat badannya drastis, jadi misalkan dalam satu bulan udah langsung naik berat badannya lebih dari 5 kilo atau 10 kilo, atau turun berat badannya berlebihan, itu juga bisa sangat pengaruh kepada siklus menstruasi. Jadi pola makan kita juga sebaiknya dikontrol untuk perempuan. Kemudian ada yang masalah dengan gangguan tiroid, jadi hipotiroid atau hipertiroid ya. Kemudian juga ada gangguan hormon, dan terakhir adalah olahraga berlebihan. Jadi ya, pada beberapa perempuan emang ada yang olahraga berlebihan itu bisa bikin menstruasi menjadi sedikit kacau gitu. Tapi kalau misalkan kita olahraganya sudah baik lagi, yang seperti biasa normal, kecuali olahragawati gitu ya Pak Agung ya, nah itu nanti bisa balik lagi kok gitu. Next. Nah, berarti caranya seperti apa? Tadi sebenarnya sudah kita review dikit. Stresnya dikelola, kemudian olahraganya cukup, kemudian pola makan kita diatur, kemudian tidur cukup ya. Kemudian kalau misalkan memang harus ada terapi hormon ya terpaksa dengan terapi hormon. Kemudian terakhir kita bisa melakukan suplementasi atau tambahan ya. Jadi bukan cuma dari luar saja pola hidup kita, dari dalam juga ditambah dengan suplementasi gitu. Next. Nah ini sebenarnya selain nanti kan kita akan ada nates ya, sebenarnya akan ada nates. Tapi sebenarnya nggak cuma nates doang yang sangat bermanfaat supaya kita tidak mengalami siklus menstruasi yang kacau, atau misalkan siklus menstruasi yang tidak nyaman, kayak misalkan tadi kram, dysmenorrhea seperti itu ya. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah minum Vitayoung Omega 3, Pak Agung. Vitayoung Omega 3 itu kan minyak ikan ya. Minyak ikan. Nah, ternyata nggak cuma sembarangan aja, karena ternyata minyak ikan ini terutama mulai dari yang ABG nih. Mulai dari muda, remaja, kalau misalkan dia sudah mulai punya rasa-rasa sakit yang berkepanjangan tadi dysmenorrhea, sebaiknya memang dari muda sudah minum minyak ikan, Pak Agung. Ya, karena memang ini ada risetnya nih, pemberian minyak ikan ya atau omega 3 dari ikan anchovy. Anchovy ini pas banget nih berarti ya. Ini kan kita dari ikan anchovy ya. Nah, itu ternyata selama 3 bulan itu bisa mengurangi
gejala dismenore. Jadi Oke. berkurang sakitnya kayak gitu kan ya. Terus kemudian minumnya berapa sih? Minumnya boleh 2, tapi kalau sudah dewasa misalnya gitu ya, Ya. sudah di atas 20 misalkan tiba-tiba masih sakit bisa minum sampai 3 gitu. Oke. Diminum langsung setelah makan. Setelah makan, ya. Iya. Next yang kedua. Yang kedua kemarin sudah kita bahas Iya, ya kemarin sudah sebenarnya ya. dibahas. Apa namanya Vitayoung Feminin Capsule, Feminin Capsule. Kacip Fatima itu bisa bantu untuk masalah dengan gangguan hormon ya. Next. Nah, jadi Kacip Fatima ini bisa memang bantu untuk masalah dismenore. Atau kalau yang lain kan bisa apa gangguan pada saat kembung, Ya, menstruasi begitu ya. Bisa diminumnya setiap hari setelah makan juga sekitar 1 sampai 3 kalau sudah dewasa. banyak sudah dewasa. Ya. Next Pak, nates. Nah, nates. Nah, semua pasti udah pada tahu yang paling banyak testimoninya memang nates nih. Iya. Kebetulan testimoninya juga saya terus yang testimoni kemarin Bu Haji. oh gitu. Dan kebetulan memang saya sendiri pun mengalami juga nih Pak Agung iya. untuk testimoni nates ini Baik. sebenarnya. Harusnya saya juga testimoni. Boleh, Bu. Tapi nggak dong, ada testimoni sendiri ya. Jadi nates ini memang benar-benar kita selain dari dalam kan kita Iya. juga harus memakai pembalut yang berkualitas Ya, balut dong. yang Jadi bagus juga. ya, jadi keistimewaan nates itu yang pertama kan dia bahan bakunya benar-benar bermutu, nggak ada yang namanya dari bahan-bahan baku daur Bekas, ulang, bekas begitu dan ya, sebagainya itu kan betul. nggak boleh, sangat berbahaya ya. Nah kemudian sehingga kalau misalkan kita bahan bakunya dari benar-benar murni, tidak dari daur ulang kan berarti untuk alergi kulitnya juga bisa Ya. sangat ringan gitu ya, nggak Ya. atau bahkan tidak terjadi, Ya. sangat nyaman, tidak Konsentrasinya nol gatal, ya, dikurangi ya. tidak gatal, Ya, tidak betul. iritasi, tidak keputihan seperti itu. Kemudian yang paling ajaib atau ajib dari nates ini adalah ada nano silver. Oke. Iya, jadi silver. nano silver itu kan dia silver Iya. ya, ion silver yang ukurannya sangat kecil sekali, 10 pangkat minus 9. Jadi kalau misalkan Pak Agung cabut rambut Pak Agung itu masih bisa dibelah lagi, ukuran Iya. nano itu seperti itu, kecil Oke. banget ya. Terus kemudian ini tujuannya sebagai antibiotik alami. Jadi nanti kalau misalkan ada orang yang punya keputihan seperti itu kan, akan coba diselesaikan juga dengan nano silver ini. Antibakteri juga ya, Bu? Antibakteri berarti seperti itu. Antibakteri itu nano silver ya. Kemudian ada juga anionnya. Anionnya ini Anion. bikin kalau misalkan kita yang lagi mens itu kan butuh sel-sel yang lebih baru, lebih Iya. sehat ya, itu bisa bantu untuk kita Regenerasi. bilangnya revitalisasi, menyegarkan. Kemudian bisa bantu juga far far infrared infrared. bisa bantu untuk menenangkan mengurangi yang nyeri-nyeri Nyeri-nyeri. gitulah. Kalau Baik. misalnya kita juga ngalamin yang namanya apa sih? Sakit kepala, kan suka baik, begitu ya. juga ya kalau misalkan kita lagi mens nih perempuan. Nah, terus ada lagi magnetnya. Jadi magnetnya ini kalau misalkan kita buka nates itu kan ada tulisannya di dalamnya nates. Ya, nates. Nah, itu adalah magnetnya Pak Agung. Tapi oke. magnetnya itu dia sangat aman, bukan magnet yang seperti orang-orang tempelan Iya. kulkas dan sebagainya, yang nggak seperti itu. Nah, magnetnya ini gunanya bantu untuk melancarkan peredaran darah Oke. juga, kemudian juga oksigenasi gitu. Hmm. Jadi memang terus kebetulan kan selama ini kan kita kenalnya cuma Ventoliner, Ya. kemudian ada day, D. kemudian ada night. Nah, sekarang kan ada varian barunya. Ya. Yang hijau. Kayaknya Mitra Keke juga udah pada tahu Udah ya. ada tahu. Varian barunya ini yang hijau, yang extra long, Extra jadi long. bisa dipakai siang atau dipakai malam, bisa juga dipakai buat ibu yang nifas gitu ya, karena ini lebih panjang. Ini Lebih ukurannya 32 cm gitu. Gitu sih Pak Agung. Gitu. Oke. Itu sudah Bu Aci ya? Udah. Oke, Gitu. ini Jadi bisa disimpulkannya gimana Pak Agung? simpulkannya untuk tadi kita juga harus mengontrol tubuh kita dari luar juga. Untuk ada suplemennya bisa konsumsi vitamin omega 3 ya Bu Aci ya, untuk hormonnya juga. Lalu ada Feminin Capsule dan nates begitu Bu Aci ya. Ya, ini terima kasih dari Bu Aci sudah memaparkan informasinya. Ini sekarang kita masuk ke dalam sesi testimoni begitu. Ya, ini ada 3 testimonial, akan saya panggil satu persatu. Ya, untuk Ibu Viena Andini, apakah bisa dimunculkan? Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Viena Andini. Bisa diperkenalkan dulu Ibu, namanya siapa, lalu masalahnya bagaimana, dan produk yang dipakai lalu hasilnya bagaimana. Silakan.
Terima kasih atas waktunya. Nama saya Vina Dini Faiz. Dulu saya itu menderita di nyeri haid. Jadi dulu waktu pertama kali halangan itu tiba-tiba sakit. Terus sampai SMP, SMA kelas 1 itu saya kalau halangan selalu pingsan. Jadi Oh, selalu mau pingsan. Dysmenorrhea ya berarti ya. Iya. di kelas, waktu upacara, waktu di sekolah itu mesti pingsan. Terus pernah sampai masuk UGD 2 kali, nggak tersadarkan diri di kamar mandi tengah malam, itu juga gara-gara haid. Jadi dulu tuh saya itu pakainya itu Cam sama Nina dari awal halangan sampai terakhir. Jadi antara 2 produk itu. Terus waktu kelas 2 SMA itu dikenalkan sama kakak kelas pakai nates, itu katanya bilang bisa ngilangin nyeri gitu. Saya kan kayak emang bisa ya nates ngilangin nyeri gitu kan, nyeri itu anggapannya kayak normal gitu. Terus saya pakai itu nyerinya masih ada dalam 2 bulan, tapi saya udah gak pingsan gitu. Terus di bulan kedua, jadi saya dalam 2 bulan itu juga minum super food, 10 tablet setiap hari, sama pakai ventilatornya, terus sama pakai nates lima itu. Itu alhamdulillah keputihannya saya itu dulu sampai banyak dan juga pernah sampai warna hijau. Terus pakai nates ini udah dilebnya tuh kayak bener-bener hilang total, jadi kayak udah sedikit halangannya tuh dilebnya itu nyeri haidnya 1 jam pertama gitu. Terus hari 1, hari kedua itu udah nggak dilep lagi. Itu hari ketiga pun masih bolos sekolah, masih nggak sekolah, masih di rumah. Saking sakit banget, terus pakai nates ini alhamdulillah terbaikan, terus pakai SGF juga terbaikan, dan sekarang udah nggak pernah kesakitan. Terus banyak ngasih info ke keluarga kalau misalnya dulu itu saya pernah dicek HCA itu ada kista ovariumnya. Ada kista ovariumnya di Expo KK kantor Jember, itu katanya ada kista ovariumnya, terus pakai nates itu waktu dicek lagi sudah nggak terdeteksi kista ovariumnya. Mungkin sekian dari saya. Oh iya, begitu. Terima Jadi kasih. ngalamin dysmenorrhea awalnya. Iya, dysmenorrhea begitu. Jadi sampai pingsan, Mbak Iya, Ci. ada Ya, yang memang sampai pingsan, ada. saking sakitnya. Ya, terima kasih Ibu Viena Andini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ini selanjutnya kita ada testimonial lagi dari Ibu Elsa. Ya. Ya, selamat siang Ibu Elsa. Ya baik, terima kasih pada Pak Agus yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan testimoni sesuai dengan apa yang saya rasakan ya. Ya. Jadi saya tuh memang orangnya produktif dan juga aktif, di mana saya tuh banyak kegiatan. Jadi kan kalau saya tuh tipenya orang kalau misalkan banyak kegiatan itu suka muncul yang namanya keputusan. Dan itu selalu muncul pada saat saya banyak kegiatan. Kalau dirasa saya sedikit capek, itu selalu muncul keputihan. Jadi memang risih, sempat risih juga. Sampai saya tuh gonta ganti, mohon maaf, ganti celana dalam berkali-kali. Jadi kan kayak memang kalau misalkan sibuk kan juga gak sempet sebenarnya. Nah, pernah sesekali pakai panty liner yang biasa, tapi nihil hasilnya, yaitu nggak ada perubahan, nggak ada kebaikan sama sekali. Jadi saya hentikan. Terus pada saat awal kuliah itu saya dikenalkan teman untuk memakai nates. Nah itu ada nates panty liner dan juga pembalutnya yang day sama yang night. Nah pada saat pakai panty liner itu kok saya ngerasa kayak berbeda gitu. Kok dingin gitu, kok rasanya tuh kayak udah buat aktivitas tuh kembali normal dan semangat gitu. Kayak keputihannya juga nggak terlalu berlebihan lagi, nggak seperti yang saya waktu tidak pakai nates seperti itu. Terus untuk pakainya itu saya sering ganti panty linernya aja, jadi nggak ganti celana dalamnya, tapi saya ganti panty linernya itu 3 kali, kadang 2 kali seperti itu. Saking saya banyak aktivitas juga ya mungkin ya itu. Jadi untuk keputihannya juga sudah tidak keluar lagi, tidak berlebihan seperti dulu lagi. Dan untuk siklus menstruasi saya alhamdulillah juga lancar, normal, tidak ada masalah sama sekali semenjak saya pakai nates. Untuk
tidak pernah merasakan yang namanya nyeri atau dilepen atau disminote juga tidak pernah, alhamdulillah. Iya. Karena berkat saya pakai nates ini. Seperti Iya. itu. Mungkin itu saja testimoni dari saya, dan sangat bersyukur sekali kenal nates yang sangat luar biasa ini. Terima Iya. kasih. Dan sekarang tugasnya saya adalah untuk memberikan yang terbaik, memberikan dan juga menyebarluaskan nates kepada orang-orang yang mungkin juga mempunyai keluhan yang sama atau bahkan yang berlebihan seperti itu. Iya. Terima kasih kepada Pak. Saya Iya. kembalikan lagi. Terima kasih Bu Elsa. Itu tadi juga ada keputihan. Dismenor juga ya? Iya, Keputihan dismenor juga dismenor ya. Keputihan juga tiap waktu begitu. Itu juga udah berhenti karena nates gitu ya. Terima kasih Bu Elsa. Ini nanti kita juga akan manggil satu lagi testimonial begitu dari Ibu Iin. Ya, dipersilahkan saja Ibu Iin, langsung saja untuk testimoninya. Selamat siang, terima kasih. Ya, selamat siang, terima kasih. Di akhir tahun 2018, saya mengalami head yang tidak biasanya, yaitu lama dan sangat banyak. Lamanya 2 minggu, lalu saya ke bidan. Kata bidan katanya mau berhenti atau menopause, jadi itu penebalan dinding rahim. Terus saya dikasih obat sama bidan, saya pulang, 3 hari kemudian bukannya berhenti, malah tambah banyak dan tambah sakit di bagian perut bagian bawah. Lalu saya ke bidan lagi, setelah dicek sama bidan, oh ini Bu, ini bukan penebalan dinding rahim, ini banyak sekali darahnya. Jadi saya dirujuk untuk ke rumah sakit. Setelah dicek sama dokter, kata dokter itu ada miomnya. Lalu saya dianjurkan untuk dioperasi. Saya bilang masih bisa nggak pakai obat dok? Lalu dokter bilang kita coba dulu. Tapi ibu kelihatan pucat sekali, coba cek darah dulu, takutnya HB-nya kurang. Lalu saya disuruh cek darah dan ternyata HB saya sampai 6. Lalu dokter, oh Bu, ini bahaya katanya. Ini harus segera ibu diopname jadi tambah darah. Lalu saya dirujuk karena di rumah sakit tersebut penuh, saya dirujuk ke rumah sakit lain dan saya habis 2 labu untuk tambah darah. Keesokan harinya saya periksa lagi sama dokter yang di rumah sakit itu, di USG. Kata dokter, hasil USG itu, Bu, ibu ada miom yang udah nyampe 7 cm. Jadi harus segera diangkat rahimnya. Saya waktu itu panik, saya nangis dari ruangan periksa sampai ruang rawat. Besok harinya ada Teh Pika yang mengenalkan saya untuk memakai nates ya. 5 hari saya dirawat waktu itu. Pulang dari rumah sakit, saya pakai nates karena saya headnya banyak, jadi saya pakai yang malam ya. Selama 7 hari kemudian saya disuruh kontrol untuk melakukan rekam jantung karena mau dioperasi ya. Pas saya cek dokter bilang, oh Bu ini udah berkurang miomnya jadi 4 cm. Dokter nanya mau pakai obat atau mau operasi. Saya bilang mau pakai obat lah dok, coba pakai obat. Saya lalu pulang saya teruskan pakai nates. Seminggu kemudian saya kontrol lagi, ternyata miomnya udah berkurang sampai 2,5 cm. Lalu si dokter bilang, oh ya Bu, kalau 2,5 cm nggak usah pakai obat, nggak usah pakai operasi, dicoba aja pakai obat. Itu saya terus pakai nates dan sampai sekarang saya pakai nates. Lalu yang biasanya headnya 10 hari beres, setelah pakai nates 7 sampai 8 hari saya sudah selesai. Demikian testimoni saya. Oke, ya. Hebat banget ya berarti ya. Ya. Bagus banget ya. Hebat sekali ya Bu Iya. Aci ya. Miom aja Iya. semakin kecil Iya, kecil kalau ya. udah 2,5 cm sih udah Iya, dia udah paling aman cuma ya. dia paling cuma kontrol makan aja gitu. Iya, iya. Terima kasih untuk Bu Iin untuk testimoninya. Nanti kita ngobrol lagi begitu. Ini lanjut, setelah ini ada
giveaway. Begitu. Giveaway. Giveaway. Ya. Paling ditunggu-tunggu. Hadiahnya apa nih giveaway Bu Aci ya? Hadiahnya yang pertama Pertama Panty ada liner ya? panty liner, panty liner. lalu Yang kedua kedua ada Nates Nates Day, Day, lalu Nates Night. Night, ya. Ya. Gitu. langsung Ya, ke pertanyaan pertama. Formatnya gimana? formatnya jangan lupa jawaban spasi nomor KKD spasi nama. Begitu. Silakan ditulis dulu untuk nomor KKD dan namanya. Akan saya bacakan pertanyaannya satu persatu. Begitu. Pertanyaan pertama. Udah siap ya ini ya? Pertanyaan pertama. Berapa isi satu bungkus Nates Panty? Satu bungkus Nates Panty. Isinya berapa? Silakan dijawab. Dalam satu bungkus ada berapa sih isinya? Iya. Oh, kalau udah biasa pakai udah pasti. biasa pakai, Udah pasti Iya. dong. Hafal banget Di jumlahnya. Kalau Bungkusnya kurang juga bisa ada diprotes. tulisannya ya, Buat ya. Di bungkusnya juga ada Iya, tulisannya, tapi betul. jangan diinin, jangan kita kasih tahu. Ini Pasti juga cepat. sudah banyak yang menjawab, Mm. ya. Gitu. Kita menunggu yang lain juga biar menjawab. Ya. Ya, ini juga saya juga mengecek di Instagram ini sangat banyak yang menjawab sudahan, ya. Ya, untuk pertanyaan kedua, suplemen apa yang cocok dari dalam buat bantu mengatasi masalah kewanitaan remaja dan dewasa? Tadi juga udah Suplemen dibahas. apa yang cocok dari dalam membantu mengatasi masalah kewanitaan remaja dan dewasa? Tadi juga sudah Udah dibahas disebut, ya, Iya. Bu Aci. Suplemennya apa aja sih? Tadi yang dijelasin gitu. Simpelnya sih gitu ya, Bu Aci ya. Simpelnya tadi udah kita jelasin. Ya, oke. Ini juga saya memberi waktu untuk mitra keke semuanya untuk menjawab. Gitu. Kalau misalkan kira-kira terlambat, ini masih ada pertanyaan terakhir, jadi siap-siap. Ya. Pertanyaan ketiga, begitu. Sebutkan berapa panjang Nates extra long dan isi dalam satu bungkus. Gitu. Panjangnya berapa, isinya satu bungkus berapa gitu ya. Iya, panjangnya berapa, isinya satu bungkusnya ada berapa. Iya. Pertanyaan terakhir mengakhiri sesi giveaway. Jadi nanti pemenangnya akan di-post di Instagram dan di Facebook, begitu, di media sosial official KK Indonesia, gitu. Lalu untuk menginfokan untuk pembelian produk bisa langsung ke kkd.id karena di situ juga ada harga satuan dan ada paket spesial, Bu Aci. Penawaran khusus ya. Iya, nanti ya. penawaran khusus. Jadi mungkin bakal lebih murah pasti gitu. Nah, pertanyaan juga bisa diajukan ke Telegram Kesehatan, begitu, di Telegramnya @healthconsultant_kki_bot, gitu. Jadi misalkan hari ini mau nanya-nanya nih, bisa langsung ditanyakan. Ya, untuk acara selanjutnya, ya bisa ditampilkan. Nah, ada pelatihan digital online kkd.id, begitu. Itu Hari Sabtu, jamnya sebentar. Ini juga saya juga tidak begitu terlihat ini di sini. Jam 2 siang, begitu, oleh Pak Denny. Ya, jadi silahkan untuk mengikuti pelatihan digital online kkd.id Sabtu 22 Mei 2021, begitu, jam 2 siang. Speakernya Denny Kurniawan, Regional Manager KK Indonesia. Ya, begitu. Itulah adalah acara kita di minggu ini. Terima kasih untuk mitra KK yang sudah menonton 30 menit sehat dari awal sampai akhir. Saya Agung Prakoso mengucapkan undur diri. Bu Aci juga mengucapkan undur diri. Salam sehat luar biasa. Dadah.